Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu, Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk kita coba cari tahu tentang keberagaman itu. Perhatikan peta berikut ini. Indonesia wilayahnya terlentang dari Sabang sampai Merauke. Tentunya di setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda. Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku dan budaya, tetapi tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Keberagaman adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Sekarang kita saatnya belajar budaya daerah di Indonesia, dimulai dari Provinsi Sumatera. Kita akan belajar budaya Sumatera Barat. Suku bangsa yang tinggal di Sumatera Barat adalah suku Minang. Tahukah kalian, suku Minang biasanya disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Suku Minang memiliki alat musik tradisional. Apakah namanya? Ini dia, saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Selain itu, suku Minang memiliki tarian tradisional. Tarian ini sangat terkenal, namanya tari piring. Properti yang digunakan adalah piring. Selanjutnya, kita akan belajar budaya di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda. Suku Sunda terkenal dengan logat bahasa Sundanya. Selanjutnya, alat musik tradisional dari Jawa Barat ada beberapa. Salah satunya adalah angklung. Angklung ini dimainkan dengan cara digoyangkan. Provinsi di Jawa Barat juga mempunyai tarian tradisional, yaitu tari merak. Tari merak merupakan tarian yang mengekspresikan kehidupan burung merak. Berikutnya, kita akan melihat budaya dari Indonesia di bagian timur. Kira-kira provinsi mana ya ini? Ya, ini adalah Provinsi Papua. Suku bangsa yang ada di Papua salah satunya adalah suku Asmat. Nah, adik-adik tahukah kalian? Suku Asmat ada yang tinggal di daerah pesisir pantai dan ada yang tinggal di pedalaman. Nah, pedalaman itu daerah yang seperti apa ya, Kak? Pedalaman itu adalah daerah pelosok yang jauh dari perkotaan. Di daerah Papua juga terdapat alat musik tradisional loh. Apa sih namanya? Ini dia, namanya tifa. Bentuknya hampir mirip seperti kendang. Tapi coba kalian perhatikan lagi, bentuknya kecil dan memanjang. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Di Papua juga ada tarian tradisional loh. Namanya adalah tari sajuju. Nah, itu tadi ragam budaya yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi loh ragam budaya di Indonesia. Sekarang saatnya kita perhatikan cerita si Udin. Udin mendapatkan tugas dari guru untuk mengidentifikasi keberagaman budaya di keluarganya. Keluarga Udin berasal dari Yogyakarta. Kira-kira apa saja ya keberagaman budaya di daerah tempat Udin, khususnya di keluarganya Udin? Yuk teman-teman, kita bantu Udin. Asal daerah keluarga Udin, Yogyakarta. Ya betul, Yogyakarta termasuk suku bangsa apa ya kira-kira? Betul sekali, suku Jawa. Alat musik tradisional Yogyakarta apa ya kira-kira? Ya, gamelan. Tarian tradisional daerah dari Yogyakarta, ada yang tahu? Ya betul, tari serindi. Adik-adik, sekarang sudah tahu kan negara kita Indonesia terdapat banyak keberagaman, baik keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Lalu,
bagaimana ya cara kita menyikapi hal tersebut? Yuk kita cari tahu dengan belajar persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kita simak penggalan cerita berikut. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda pula. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerah masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi satu sama lainnya, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Adik-adik, cerita tadi merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda, namun mereka bisa hidup rukun dan damai. Ternyata perbedaan bukanlah penghalang bagi mereka untuk melakukan kegiatan bersama. Apakah adik-adik tahu kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Ya, betul. Yang pertama adalah kerjasama atau gotong royong. Kegiatan ini biasanya seperti yang kalian lihat pada gambar, bisa ditunjukkan dengan gotong royong membangun jembatan dan membersihkan lingkungan. Kegiatan berikutnya yaitu pertukaran kesenian daerah. Pertunjukan reog. Reog berasal dari Ponorogo, namun reog dapat dipintaskan di daerah lain. Demikian juga pertunjukan ondel-ondel. Ondel-ondel berasal dari Jakarta. Namun, pertunjukan ini dapat dipentaskan di daerah lain pula. Apakah kalian tahu apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan? Ya, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna tidak bercerai-berai atau utuh. Dalam pepatah disebutkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang kita cari tahu contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yang pertama, contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga dapat ditunjukkan dengan sikap saling membantu dan saling menyayangi antar anggota keluarga. Berikutnya, contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan masyarakat. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dan membangun tempat ibadah. Contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah seperti bermain bersama teman dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, dari sikap menjaga persatuan dan kesatuan tadi, kita dapat memperoleh manfaatnya dong. Apa saja sih yang dapat kita peroleh dari menjaga sikap persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, terciptanya hidup rukun. Berikutnya, menumbuhkan rasa persaudaraan. Dan yang terakhir, pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, adik-adik, itu tadi adalah keberagaman budaya daerah yang telah kita pelajari. Dengan mempelajari keberagaman budaya daerah, kita dapat menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya daerah di Indonesia. Demikian adik-adik pembahasan pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap rajin belajar dan semangat belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.